Pemirsa, akibat hubungan cinta terlarang, seorang siswi SMA di Bantaeng, Sulawesi Selatan dibunuh saudara kandungnya. Korban berbuat asusila dengan saudara sepupunya di luar ikatan pernikahan. Keluarga marah menghukum korban karena dianggap membuat aib keluarga. Sabtu pekan lalu, sekitar pukul 10 pagi, warga Katabung Patane Taeng, Tompo Bulu, Bantaeng masih mendengar teriakan keluarga Darwis yang sedang memarahi putrinya karena kepergok berbuat asusila. Bahkan keributan di rumah keluarga Darwis sudah berlangsung selama 3 hari akibat ulah putri keempatnya yang telah dianggap membuat aib keluarga. Warga sekitar sempat menyangka keluarga Darwis kesurupan karena melakukan ritual ilmu hitam. Warga melapor pada polisi setelah keluarga Darwis menyandera 3 orang warga, satu diantaranya Usman yang terpergok berbuat asusila dengan putri Darwis. Polisi kemudian melakukan penangkapan paksa 9 orang keluarga Darwis. Polisi juga mendapati putri keempat Darwis tewas dengan sejumlah luka. Keluarga Darwis sempat melakukan perlawanan pada polisi. Suryanto, kakak korban, mengakui terjadi penganiayaan hingga pembunuhan dalam rumahnya. Kemarahan keluarga karena ulah korban yang dianggap memalukan dan membuat aib. Korban yang belum menikah berbuat asusila dalam rumah bersama saudara sepupunya. Itu si Usman naik di rumah. Hah? Naik di rumah itu Usman, Pak. Siapa lagi Usman itu? Itu Usman, sepupu itu, Pak. Naik di rumah? Iya. Kenapa kena? Naik tiba-tiba dia naik saja, terus dia anunya adikku, Pak. Itu yang meninggal. Hah? Terus itu dia turun lagi, Pak. Lari, dikejar sama Rahmat. Salah satu korban yang disekap dan dianiaya keluarga Darwis, Enel, tidak tahu menau persoalan yang terjadi. Enel merupakan teman Usman yang mengaku diajak ke rumah keluarga Darwis ada keluarga yang sakit. Itu masalahnya dia bilang, kenapa kamu pulang? Bilang, saya mau pulang karena itu bahaya itu tuh. Makanya saya mau pulang, nausir mas. Jangan aku pulang. Bapak tujuannya pergi ke rumah itu untuk apa? Bentarnya. Tujuannya ke rumah itu Pak, untuk apa? Oh, ke rumahnya Suma. Iya. Saya mau pergi jalan-jalan karena mendengar bilang sudah terlepas di situ di rumahnya orang sakit. Selama ini keluarga Darwis dikenal baik dalam melakukan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Dari kegiatan lingkungan hingga keagamaan, keluarga Darwis selalu terlibat. Keluarga ini juga dikenal harmonis, taat aturan, dan terbuka pada masyarakat. Rajin dia pergi sembahyang. Kemudian kan ada juga anaknya yang staf di kantor camat. Kemudian itu yang adiknya masih sekolah di bangku SMA. Yang adiknya lagi itu masih di SD. Sejak awal Ramadan, keluarga Darwis juga mengunjungi rumah sejumlah tetangganya untuk berbagi hidangan takjil, termasuk korban yang mengantar makanan ke rumah-rumah warga. Namun semenjak 3 hari sebelum terjadi pembunuhan, warga hanya mendengar keributan di dalam rumah. Warga tidak melihat lagi korban. Terus saya dengar kabar tuh dari ibunya, katanya putrinya sakit. Iya. Dia pergi ambil obat herbal, semacam daun-daun. Tapi kita tuh bilang mungkin sakit biasa lah. Tidak ada tingkah aneh-aneh gitu? Enggak ada tingkah-tingkahnya lagi. Mulai dari bapaknya saja nggak pernah saya berselisih paham. Iya. Jadi dari situ saya kaget. Bilang apapun ya Pak, langsung nggak begitu tuh. Iya. Karena kita nggak pernah. Tidak pernah juga berselisih paham sebelumnya Pak?
Bagi warga Bantaeng, berbuat asusila sebelum melakukan pernikahan melanggar norma agama dan adat yang bisa disebut siri dan merupakan aib bagi keluarga. Keluarga Darwis termasuk kakak korban mengaku tidak menyadari apa yang dilakukan sejak terjadi perbuatan siri oleh adiknya. Bahkan kemarahan satu keluarga dilakukan selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Karena tidak ada sadar Pak. Tidak ada sadar di atas rumah. Termasuk kita? Iya. Terus saya ada bapakku, ada semua di keluarga. Nah, maksudnya yang tidak ada sadar itu termasuk kita tidak sadar? Di rumah Pak? Iya. Iya. Di atas rumah. Tidak ada sadar waktu di atas rumah? Sadarnya waktu kapan? Baru saja diambil ini. Tapi dari mana kita tahu kalau Rahman yang bunuh? Rahman dilihat Pak, dilihat di atas rumah. Tapi tidak ada yang bicara. Oh, dilihat. Dilihat Pak. Ada di Ardi, bapakku. Kejadian bermula saat keluarga Darwis memergoki putrinya yang masih sekolah di bangku SMA berbuat asusila dengan Usman sepupunya di dalam rumah, padahal belum terikat hubungan pernikahan. Keluarga Darwis memarahi putrinya yang terbukti menjalin hubungan asmara dan berbuat asusila selama 3 hari 3 malam karena dianggap membuat aib keluarga. Usman yang menjalani hubungan asmara dengan korban sempat melarikan diri, dikejar dan disekap serta dianiaya. Sementara Enel, teman Usman yang melihat kejadian, juga dianiaya kemudian disekap. Irfandi yang datang ke rumah Darwis untuk melakukan pendataan justru ikut disekap dan dipaksa menikah dengan korban dengan tujuan untuk menutupi aib, namun Irfandi menolak. Menjelang pukul 5 sore Sabtu lalu, korban dianiaya 2 saudara kandungnya hingga tewas, sehingga teriakan satu keluarga yang marah mengundang perhatian warga. Kedua orang tua korban melihat penganiayaan yang dilakukan anak-anaknya. Polisi hingga kini masih mendalami pengakuan keluarga Darwis yang merupakan saudara kandung dan saudara ipar korban. Polisi telah melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka utama setelah sebelumnya mengamankan 9 orang keluarga Darwis. Kita sudah melakukan gelar perkara ya dengan tersangka 2 orang ya kasus pembunuhan ya atas nama Rahman dan atas nama Suryanto. Ya. Untuk yang lainnya ya kita lepaskan masih berada di sekitar Polres Bantaeng. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana terancam hukuman 20 tahun penjara. Menurut kriminolog Universitas Indonesia, Jo Gotri, faktor penyebab utama terjadinya pembunuhan adalah masalah antar individu yang didorong perasaan sakit hati, dendam, hingga merendahkan diri. Termasuk pembunuhan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga ataupun pembunuhan karena relasi seperti jalinan hubungan asmara. Riset menunjukkan bahwa hubungan korban dan pelaku adalah hubungan yang bersifatnya interpersonal, artinya saling mengenal. Jadi kalau ada korban dari keluarga tertentu, maka yang diperiksa pertama adalah pihak keluarga. Karena biasanya ya pelaku pembunuh adalah orang terdekat dari korban. Biasanya dimunculkan gitu ya, direlasikan dengan bagaimana peran korban dalam berinteraksi pada saat ada faktor-faktor sosial yang menyebabkan terjadi interaksi antara korban dengan pelaku.